Seorang ibu yang sedang belajar menyetir mobil menabrak dua orang di sebuah perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Satu orang di antaranya tewas setelah terjepit di antara mobil dan juga pohon. Detik-detik tabrakan sempat terekam kamera dashcam pengendara yang sedang melintas di salah satu perumahan yang terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mobil SUV terlihat menabrak mobil pickup sayur dan dua ibu-ibu lainnya yang sedang berbelanja. Satu korban sempat terbental, sementara satu korban lainnya terjepit di antara mobil dan pohon, dan naas korban terjepit meninggal di lokasi. Sementara satu korban alami luka dan dirawat di Rumah Sakit Islam Mondokopi. Sedang lagi belajar sayur, dan kronologinya juga selanjutnya saya kurang infonya juga, kronologinya cuma itu aja. Oke, tapi informasinya lagi belanja sayur terus langsung ketabrak mobil gitu ya? Iya. Oke. Apa namanya, selain almarhum ada korban lain ya? Ada korban lagi di daerah rumah sakit. Rumah Sakit Islam. Oh, itu kondisinya bagaimana untuk korban? Patah kakinya. Peristiwa ini bermula dari seorang ibu-ibu yang belajar mengemudi kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini mengemudikan kendaraan miliknya, sebuah kendaraan Pajero. Nah, saat berputar arah di suatu komplek terlibat kecelakaan lalu lintas menyerempet kendaraan sayur, tukang sayur pickup. Dan di situ ada ibu-ibu yang berdiri di samping kendaraan itu. Nah, kecepatan sebenarnya pelan, tapi karena mungkin dari sisi panik, ada kepanikan dari ibu yang masih belajar, berakibat. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mali, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jumlah korban meninggal dari longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Data sementara 14 orang meninggal, belasan luka-luka dan 11 orang masih hilang. Korban meninggal dari longsornya tambang galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Basarnas dan tim gabungan mencatat per sore ini jumlah korban tewas sudah 14 orang. Ratusan personel pun dikerahkan untuk mencari 11 korban yang masih hilang. Saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi, khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan, sudah kita mitigasi terlebih dahulu. Saat ini pekerja yang berhasil selamat sebanyak 6 orang dan sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Selain 11 korban hilang, 7 truk dan 4 eskavator juga tertimbun. Para korban merupakan pekerja tambang yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kuningan hingga Indramayu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat sudah ditangkap pihak kepolisian. Polisi sudah mengamankan pemilik tambang untuk diminta keterangan terkait dengan peristiwa longsor. Sebelumnya, tambang galian C ini memiliki izin dan aktif hingga November 2025. Saat ini, sudah 6 orang saksi diperiksa polisi terkait dengan longsornya Gunung Kuda sehingga menelan korban 14 jiwa. Ke-6 orang yang diperiksa berasal dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas penambangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan 3 dari 4 yayasan, terbukti melakukan eksploitasi dan 1 yayasan masih dalam tahap eksplorasi. Namun, izin keempatnya sudah dihentikan.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Deddy Mulyadi bersama dengan jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. Izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. Seorang anak dari salah satu korban longsor di Gunung Kuda mendatangi posko antemortem. Bapaknya yang masih hilang hingga kini belum kembali ke rumah sejak informasi longsor diterima pihak keluarga. Seorang anak mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Arjawinangun, Jawa Barat. Imanda namanya. Dia mencari ayahnya yang berprofesi kuli panggul pasir dan batu selama 25 tahun bernama Nur Rahman. Dirinya dan keluarga terus mencari dan berharap ayahnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Namun saat ini Imanda hanya bisa ikhtiar dengan mengikuti tes antemortem agar bisa mencocokkan DNA-nya dengan korban-korban yang sudah ditemukan petugas. Paling tes DNA sama laporan orang kehilangan aja sih. Tadi apa yang dilakukan oleh petugas terhadap Akang? Tes DNA, Pak. Berupa apa? Berupa semacam tes dari mulut itu. Nah itu sudah ini kan informasi orang tua belum diketemukan. Iya. Itu gimana awalnya informasi itu oleh pihak keluarga yang diterima? Dari informasi dari keluarga mah dari hari Jumat tuh belum ketemu sampai sekarang. Cuma tadi ada informasi katanya ada di rumah sakit sini, kayak ke sini udah bukan, berarti nggak ada. Selain mendatangi Rumah Sakit Arjawinangun, Imanda juga akan mendatangi rumah sakit lain untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Hari ketiga libur panjang akhir pekan, suasana di Stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai oleh penumpang yang baru memulai perjalanan. Hingga Sabtu ini, PT KAI mencatat keramaian didominasi oleh penumpang yang tiba di daerah operasi 1 dibandingkan yang akan berangkat. Hal ini diperkirakan karena libur panjang yang hampir usai. Selain itu, puncak arus balik libur panjang diprediksi akan terjadi pada hari Minggu 1 Juni besok. Sementara itu, arus lalu lintas di Simpang Gadok pada Sabtu siang menjelang sore terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh mobil pribadi plat B yang mengarah ke arah Puncak Bogor. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, serta kontraflow secara situasional hingga 1 Juni 2025. Selain Jakarta dan Puncak Bogor, arus lalu lintas di Bandung, Jawa Barat juga macet. Pada liburan panjang kali ini, arus dari arah kota Bandung menuju objek wisata Lembang terus mengalami peningkatan. Mayoritas kendaraan berasal dari Jabodetabek. Kepadatan sudah terlihat dari batas kota Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Selain itu, kawasan Jalan Setiabudi juga mengalami kepadatan akibat penumpukan kendaraan yang hendak ke kawasan objek wisata Lembang. Diprediksi, kepadatan kendaraan wisatawan ini akan terus terjadi hingga berakhirnya libur Isa Al-Masih pada hari Minggu mendatang. Dan kita akan langsung memantau di sejumlah titik kepadatan di libur akhir pekan kali ini. Sudah ada rekan Wenda Nura yang berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Serta ada rekan Syahrizazanski di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Dan ada rekan Ervan David di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu dengan Wenda. Wenda, apakah terjadi penumpukan calon penumpang di sana?
selamat sore Camar dan juga pemirsa. Situasi saat ini di Stasiun Pasar Senen memang terpantau ramai, namun berdasarkan pantauan kami sejak siang hari tadi memang tidak terlihat adanya penumpukan jumlah penumpang ataupun keramaian yang cukup signifikan. Jadi memang masih terpantau kondusif. Dan memang berdasarkan data yang kami terima pun, informasi yang kami terima dari pihak Humas PT KAI Daerah Operasi 1, pada hari ini didominasi oleh jumlah penumpang yang akan tiba di stasiun-stasiun yang berada di Daerah Operasi 1 PT KAI Jakarta. Jadi ada sebanyak 46.000 penumpang yang dilayani, itu sebanyak 26.000-nya merupakan penumpang yang akan tiba di stasiun-stasiun di Daerah Operasi 1 PT KAI Jakarta, diantaranya adalah Stasiun Pasar Senen dan juga Stasiun Gambir, dan sisanya sebanyak lebih dari 20.000 adalah penumpang yang akan berangkat dari Daerah Operasi 1, dan diantaranya salah satunya juga dari Stasiun Pasar Senen. Dan bisa dilihat Camar dan juga pemirsa di layar televisi Anda, ini merupakan situasi terkini di Stasiun Pasar Senen. Jadi bisa dilihat memang terpantau ramai, namun tidak terlihat adanya antrian yang cukup signifikan, dan keramaian ini terjadi ketika counter check-in ataupun proses boarding ini sudah dibuka, yang mana proses boarding ini dibuka sekitar 1 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta. Jadi kalau tidak ada keberangkatan, sebetulnya Camar di sini tidak terjadi keramaian. Jadi memang situasi di Stasiun Pasar Senen ini kembali kami informasikan terpantau masih kondusif. Dan Camar dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa angka keberangkatan tertinggi di Stasiun Pasar Senen ini terjadi pada tanggal 29 Mei kemarin, yang mana itu merupakan hari pertama dari libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini, yang mana ada sebanyak lebih dari 17.000 penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan menggunakan 36 perjalanan kereta api jarak jauh. Dan jumlah tersebut sudah termasuk tambahan kereta api tambahan, yang mana memang dari PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta ini selalu disiapkan setiap libur panjang untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang. Dan Camar dan juga pemirsa, kembali kami informasikan bahwa hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Mei sudah masuk dalam masa arus balik libur panjang, dan dan untuk puncak arus balik libur panjangnya ini diprediksi akan terjadi besok hari Minggu, yang mana itu merupakan hari terakhir dari libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini. Dan tentunya dari Stasiun Pasar Senen kami akan terus memantau apakah malam hari nanti akan terjadi lonjakan penumpang di sini. Lalu kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih Wenda dari Stasiun Senen. Sekarang kita akan ke rekan Syahreza Zanski di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat. Syahreza, bagaimanakah situasi dan kondisi di Bogor? Apakah sudah terpantau padat? Ya baik Camar dan juga pemirsa, selamat sore tentunya. Untuk terkait kepadatan di Simpang Gadok ini terjadi tadi pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, dan situasinya kini sudah mulai ramai lancar. Diberlakukan 2 arah Camar, dan juga beberapa rekayasa sudah diterapkan termasuk one way, ganjil genap, dan juga beberapa rekayasa lainnya seperti kontraflow. Namun terlebih dahulu Camar bersama juru kamera Tri Julianti akan menunjukkan kepada Anda di layar kaca Anda bahwasanya 2 arah sudah berlaku. Camar, tadi pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat diberlakukan sistem one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Ini menarik Camar, karena one way-nya terjadi dari arah Puncak menuju Jakarta. Namun dari keterangan dari KBO Satlantas Polres Bogor, itu Ardian, mengatakan bahwasanya ini one way diberlakukan dari kawasan Puncak ke Jakarta karena mayoritas mereka yang bermalam sejak Kamis dan Jumat untuk berwisata ini memilih untuk mengarah ke Jakarta pada hari ini. Dan bisa disimpulkan ini adalah puncak daripada arus balik di hari ketiga long weekend peringatan Isa Al-Masih tentunya. Dan hingga saat ini Camar, kami masih menunggu apakah nanti akan diberlakukan rekayasa lain seperti kontraflow, ganjil genap, dan juga one way. Namun bisa dipastikan sejak pagi tadi sudah diberlakukan, khususnya untuk kontraflow diberlakukan dari kilometer 46 hingga 48 dari tol Jagorawi menuju ke Bogor. Lalu tadi ada juga ganjil genap yang diberlakukan sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, dan diberlakukan lagi sistem 1 arah dari kawasan Puncak menuju ke arah Jakarta. Sehingga jika disimpulkan kembali Camar, ada sekitar 39.000 kendaraan yang melintas
di Simpang Gadok, termasuk mereka yang naik ke puncak ataupun turun. Namun bisa dipastikan Camar besok akan diprediksi oleh pihak Ibtu Adrian bahwasanya akan terjadi one way dan juga dilakukan secara situasional. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Syahreza dari Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan kita akan ke Bandung. Di kawasan Braga sudah ada rekan Ervan David. Ervan, bagaimana situasi dan kondisi di Braga? Apakah sudah ramai oleh para pengunjung? Ya, selamat sore, Camar dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang kenaikan Isa Al-Masih, lalu lintas Kota Bandung mengalami kemacetan terutama di jalur menuju kawasan Lembang. Dan kemacetan sudah terjadi dari kedua arah, dari arah Lembang menuju Bandung maupun arah sebaliknya. Dan dapat diperlihatkan juga pemirsa bahwa kepadatan kendaraan menuju Lembang, dari Lembang menuju Kota Bandung dan juga Kota Bandung sudah terjadi di kawasan Jalan Pasar Kaliki, Sukajadi hingga Setiabudi. Sementara untuk arus balik mengalami kemacetan hingga 3 km dari kawasan Lembang menuju Kota Bandung. Dan di samping itu juga petugas kepolisian juga akan menerapkan sistem one way jika terjadi kepadatan yang cukup signifikan di kawasan jalur utama Bandung Ledeng ini. Dan di samping itu dari data yang kami dapatkan sebanyak 34.260 kendaraan pada hari ini mulai masuk ke Kota Bandung melalui gerbang tol pintu Paster Kota Bandung untuk berwisata di kawasan-kawasan wisata yang ada di Bandung dan juga Kota Bandung. Dan diprediksi kepadatan akan terus terjadi hingga esok Minggu, di mana hari Minggu esok akan menjadi hari terakhir libur panjang Isa Al-Masih ini. Demikian, Camar. Baik, terima kasih rekan Ervan David dari Bandung. Kemudian tadi sebelumnya sudah ada rekan Aulina Iyasya, maksud kami sudah ada rekan Wenda Nura yang ada di Stasiun Pasar Senen, dan juga tadi ada Syahreza yang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih, selamat bertugas kembali teman-teman. Taman Mini Indonesia Indah menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat saat libur panjang. Sebanyak 12.000 pengunjung berlibur ke Taman Mini Indonesia Indah pada hari ini. Antrean pengunjung mengular di pintu masuk kawasan area Amfiteater Panggung Budaya Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur sejak jam 3 sore tadi. Ratusan pengunjung rela mengantri berjam-jam untuk menyaksikan tari kecak Hanoman Duta yang akan dimulai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan ini tidak dipungut biaya alias gratis. Langsung ke sebelah kiri, Ibu, hati-hati di sini ya. Turun tandanya, hati-hati teman-teman. Pemirsa, kita akan langsung bergabung dengan rekan Dilami Aulia yang berada di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Halo, selamat sore Dilami. Apa yang paling dicari pengunjung saat berwisata ke Taman Mini? Silahkan. Ya, selamat sore Syamar dan juga pemirsa. Yang paling dicari oleh para pengunjung di Taman Mini Indonesia ini adalah menyaksikan tari kecak Hanoman Duta, terutama di Amfiteater Panggung Budaya. Bahkan Camar, yang kalau kami gambarkan begitu, tadi para pengunjung sudah mengantri sejak pukul 3 sore. Padahal untuk pertunjukan kecak sendiri memang dimulai pada pukul 5. Artinya memang antusiasmenya sangat besar sekali. Dan kalau kami pantau di Amfiteater Panggung Budaya TMI ini sudah ada sekitar 1.000 pengunjung yang datang dari seluruh kota ya, terutama di Jabodetabek, yang memang sengaja untuk menyaksikan penampilan begitu ya, ini tarian kecak Hanoman Duta ini. Bahkan Camar, kalau misalnya melihat juga ya di sini masyarakat sangatlah antusias, bukan hanya anak-anak saja tapi juga orang tua yang turut mendokumentasikan ini ya, karena mereka tidak harus jauh-jauh datang ke Bali, mereka cukup datang ke TMI, bawa tiketnya dan bisa menyaksikan penampilan, maksud kami ya, penampilan yang heroik begitu dari Hanoman Duta. Dan Syamar, ini kami juga akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Direktur Operasi, ada Pak Ari. Pak Ari, ini antusiasme sangat tinggi. Kalau untuk
penampilan atau pertunjukan kecak ini memang diadakan rutinnya berapa kali sebulan, Pak? Ya, jadi kecak ini sudah kita langsungkan sebetulnya dari tahun lalu. Kita adakan setiap di minggu keempat setiap bulan, jadi 1 bulan sekali. Nah, karena tingginya animo dari masyarakat yang meminta untuk ini diadakan lebih sering, maka tahun 2025 kami putuskan untuk membangun fasilitas Amfiteater Panggung Budaya ini dan selesai kemarin tepat dengan ulang tahun Taman Mini ke-50, tanggal 20 April 2025. Dan otomatis sejak saat itu 2 minggu sekali kami tampilkan. Oke, baik Pak. Dan pastinya besok pun masih banyak sekali penampilan menarik ya. Baik Camar dan juga pemirsa, karena besok masih long weekend buat Anda yang terutama berada di daerah kota Jakarta, ke TMI aja karena harga tiketnya juga cuma Rp25.000 menyaksikan seluruh penampilan bahkan dari berbagai budaya Indonesia ya. Kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Dilami melaporkan langsung dari Taman Mini Indonesia Indah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selanjutnya kita akan pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik di tanah air. Kita akan ke wilayah Jakarta terlebih dahulu. Ya, di sisi kiri atas layar televisi Anda adalah kawasan Simpang Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Ini masih terpantau lengang. Meski begitu, dari arah timur ke barat ini sudah mulai terpantau adanya intensitas kendaraan. Mengingat ini juga sudah peralihan dari sore menuju malam. Kemudian di sisi kanan atas adalah kawasan exit tol Bekasi Barat. Ini juga terpantau ramai lancar meskipun dari arah barat ke timur ini juga sudah mulai padat. Dan artinya banyak warga dari Jakarta ini sudah bepergian menuju ke arah timur dengan menggunakan akses tol Bekasi Barat. Kemudian di sisi kiri bawah adalah Pospol Cisarua Bogor. Ini juga sama terpantau lengang. Meski begitu untuk aktivitas masyarakat ini juga sudah terlihat dan Pospol Cisarua Bogor ini terkenal menjadi salah satu lokasi ataupun juga titik perekonomian masyarakat di sana. Dan yang terakhir di sisi kanan bawah adalah Pospol Cileunyi Bandung. Ini juga sudah mulai terpantau padat. Seperti diketahui hari ini masih merupakan libur long weekend dan banyaknya masyarakat terutama yang berada di wilayah Jabodetabek untuk berlibur ke Bandung sebagai destinasi wisata. Pemirsa, terima kasih Anda masih di iNews Sore. Potongan video Presiden Prabowo dan juga Presiden Macron yang tengah memegang minuman kuning keemasan viral di media sosial. Warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut mengandung alkohol atau tidak. Angkat gelas kita. Maintenant, je voudrais faire un toast au nom du peuple, du gouvernement et personnel et la prospérité de l'Indonésie et la France. Vive la France, vive l'Indonésie. Minuman Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat gala dinner di Istana Negara Rabu lalu menuai sorotan netizen. Sejumlah warganet mempertanyakan apakah minuman tersebut adalah minuman beralkohol atau haram. Pada jamuan makan malam tersebut, Prabowo dan Macron bersulang dengan mengangkat gelas yang berisikan air berwarna keemasan. Sementara itu, pihak istana membantah kabar viral di media sosial yang menyebut Presiden Prabowo menggunakan minuman beralkohol ketika mengajak bersulang dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan minuman tersebut adalah sari buah apel atau sparkling apple juice. Teddy menambahkan, minuman tersebut memang secara khusus dipilih untuk momen bersulang dalam gala dinner karena bebas alkohol. Pemirsa, Kejaksaan Agung membuka peluang memeriksa Nadiem Makarim terkait dengan dugaan korupsi pengadaan laptop yang merugikan negara senilai 9 triliun rupiah. Sebanyak 28 orang saksi telah diperiksa oleh Kejaksaan. Saya akan berjuang untuk kemerdekaan. Kejaksaan Agung membuka peluang memanggil mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop yang dinilai tidak efektif sebagai sarana pembelajaran. Hal itu disampaikan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Harli Siregar. Menurut Harli, hingga kini sudah ada 28 orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi atas kasus ini. Tak menutup kemungkinan jika dibutuhkan maka Kejaksaan Agung akan memanggil Nadiem Makarim.
Adanya dugaan korupsi ini kan adanya di Kemendikbud. Ada kemungkinan mantan Menteri Pendidikan ini dipanggil Pak Nadiem ini, Pak? Nah, kalau pertanyaannya demikian, maka siapa saja pun, ya, jika memang itu menjadi kebutuhan dalam penyidikan ini, kebutuhan penyidik, maka pihak-pihak yang terkait yang bisa membuat terang tindak pidana ini tentu bisa saja dilakukan pemanggilan dan permintaan keterangan. Karena tujuan penyidikan adalah membuat terang dari tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Sebelumnya penyidik kejaksaan bekerja sama dengan petugas keamanan menggeledah salah satu unit apartemen di kawasan Jakarta Barat dan Jakarta Selatan pada tanggal 21 Mei 2025. Dalam penggeledahan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan elektronik. Diduga kerugian negara akibat proyek pengadaan laptop Chromebook itu mencapai 9,9 triliun rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang ibu yang sedang belajar menyetir mobil menabrak 2 orang di sebuah perumahan di kawasan Cakung, Jakarta Timur. 1 orang diantaranya tewas setelah terjepit di antara mobil dan pohon. Detik-detik tabrakan sempat terekam kamera dashcam pengendara yang sedang melintas di salah satu perumahan yang terletak di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Mobil SUV terlihat menabrak mobil pickup sayur dan 2 ibu-ibu lainnya yang sedang berbelanja. 1 korban sempat terpental, sementara 1 korban lainnya terjepit di antara mobil dan pohon, dan naas korban terjepit meninggal di lokasi. Sementara 1 korban alami luka dan dirawat di Rumah Sakit Islam Monokopi. Sedang lagi belajar sayur, dan kronologinya juga selanjutnya saya kurang infonya juga, kronologi cuma itu aja. Oke, tapi informasinya lagi belanja sayur terus langsung ketabrak mobil gitu ya? Iya. Oke. Apa namanya, selain almarhum ada korban lain ya? Ada korban lagi di daerah rumah sakit. Rumah Sakit Islam. Oh, itu kondisinya bagaimana untuk korban? Patah kakinya. Peristiwa ini bermula dari seorang ibu-ibu yang belajar mengemudi kendaraan bermotor. Nah, dalam hal ini mengemudikan kendaraan miliknya, sebuah kendaraan Pajero. Nah, saat berputar arah di suatu komplek terlibat kecelakaan lalu lintas menyerempet kendaraan sayur, tukang sayur pickup. Dan di situ ada ibu-ibu yang berdiri di samping kendaraan itu. Nah, kecepatan sebenarnya pelan, tapi karena mungkin dari sisi panik, ada kepanikan dari ibu yang masih belajar, berakibat. Akibat kecelakaan tersebut, pengemudi dikenakan pasal Undang-Undang Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Malik, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Polisi ungkap fakta baru atas kasus tewasnya mahasiswa UGM yang ditabrak mobil sesama mahasiswa UGM di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil mewah milik tersangka ternyata diubah setelah menabrak korban. Polisi menangkap 3 terduga pelaku yang mengganti plat mobil tersebut. Ada fakta terbaru dalam kasus kecelakaan yang merenggut nyawa Argo Eriko Avandi, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada di Sleman, Yogyakarta. Plat mobil tersangka, Cristiano Tarigan yang juga sesama mahasiswa UGM, ternyata diganti setelah menabrak korban. Dalam video, mobil mewah tersangka sebelumnya bernomor polisi F1206. Namun saat diamankan polisi, terungkap nomor polisi mobil berubah menjadi B1442 NAC. Polisi pun menangkap seorang terduga pelaku berinisial IV yang mengganti plat mobil tersangka. Dan aksinya terekam kamera CCTV Mapolsek Ngaglik. Terduga pelaku berdalih ingin mengambil barang di dalam mobil saat mengganti plat nomor mobil tersangka. Polisi juga mengamankan 2 pelaku lainnya berinisial WI dan NR. Itu orang itu datang lagi ke situ, kemudian mengganti plat nomor. Ya. Di
di CCTV ada. Mengganti plat nomor, yang plat nomor F diganti plat nomor B. Yang plat nomor B ini sesuai dengan STNK. Sebelumnya beredar di media sosial, mobil mewah milik tersangka Cristiano Tarigan berbeda plat nomor. Usai menabrak korban Argo Eriko. Menurut polisi, mobil pelaku menggunakan plat palsu saat menabrak korban. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya korban Argo Eriko ditabrak mobil Cristiano Pangarepanta Tarigan saat hendak memutar balik. Akibatnya Argo meninggal di lokasi dan berikut kronologi tewasnya Argo Eriko. Argo Eriko mengendarai motor dari arah selatan ke utara pada pukul 1.00 dini hari. Sesaat kemudian Argo memutar balik ke arah selatan. Tiba-tiba mobil pelaku Cristiano Tarigan menabrak motor Argo dari belakang. Pelaku Cristiano Tarigan mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi. Akibat ditabrak, Argo meninggal dunia di lokasi, sementara Cristiano mengalami luka namun tidak segera ditahan oleh polisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah korban meninggal dari longsor di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Data sementara 17 orang meninggal, belasan luka-luka dan 8 orang masih hilang. Korban meninggal dari longsornya tambang galian C Gunung Kuda di Desa Cipanas, Cirebon, Jawa Barat terus bertambah. Basarnas dan tim gabungan mencatat per sore ini jumlah korban tewas sudah 14 orang. Ratusan personel pun dikerahkan untuk mencari 11 korban yang masih hilang. Saat ini semalam itu sudah 3 kali longsor susulan. Tentunya ini menjadi tantangan bagi kami untuk mengantisipasi pada saat bekerja itu ada longsoran susulan yang terjadi. Khususnya pada kegiatan pada hari ini, sehingga sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut, kita juga sudah berkoordinasi dengan SDM, Basarnas, dan juga stakeholder yang terkait untuk meninjau terlebih dahulu, melaksanakan asesmen, melaksanakan peninjauan, sehingga nanti pada saat kita bekerja, batasan-batasan ataupun titik-titik rawan itu sudah kita tentukan, sudah kita mitigasi terlebih dahulu. Saat ini pekerja yang berhasil selamat sebanyak 6 orang dan sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Selain 11 korban hilang, 7 truk dan 4 eskavator juga tertimbun. Para korban merupakan pekerja tambang yang berasal dari Kabupaten Cirebon, Kuningan hingga Indramayu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemilik tambang batu di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat sudah ditangkap pihak kepolisian. Polisi sudah mengamankan pemilik tambang untuk diminta keterangan terkait peristiwa longsor. Sebelumnya, tambang galian C ini memiliki izin dan aktif hingga November 2025. Saat ini sudah 6 orang saksi diperiksa polisi terkait longsornya Gunung Kuda sehingga menelan korban 17 jiwa. Ke-6 orang yang diperiksa berasal dari 4 yayasan yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 dari 4 yayasan terbukti melakukan eksploitasi dan 1 yayasan masih dalam tahap eksplorasi. Namun izin ke-4-nya sudah dihentikan. Seorang anak dari salah satu korban longsor di Gunung Kuda mendatangi posko antemortem. Bapaknya yang masih hilang hingga kini belum kembali ke rumah sejak informasi longsor diterima pihak keluarga. Seorang anak mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Arjawinangun, Jawa Barat. Imanda namanya. Dia mencari ayahnya yang berprofesi kuli panggul pasir dan batu selama 25 tahun bernama Nur Rahman. Dirinya dan keluarga terus mencari dan berharap ayahnya dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Namun saat ini Imanda hanya bisa ikhtiar dengan mengikuti tes antemortem agar bisa mencocokkan DNA-nya dengan korban-korban yang sudah ditemukan petugas.
Paling tes DNA sama laporan orang kehilangan aja sih, Pak. Tadi apa yang dilakukan oleh petugas terhadap Akang? Tes DNA, Pak. Berupa apa? Berupa semacam tes dari mulut itu. Memang itu sudah ini kan informasi orang tua belum diketemukan? Iya. Itu gimana awalnya informasi itu oleh pihak keluarga yang diterima? Dari informasi dari keluarga mah dari hari Jumat tuh belum ketemu sampai sekarang. Cuma tadi ada informasi katanya ada di rumah sakit sini, kayak kesini udah bukan, berarti nggak ada. Selain mendatangi Rumah Sakit Arja Winangun, Himanda juga akan mendatangi rumah sakit lain untuk mengetahui keberadaan ayahnya. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Suasana duka masih menyelimuti keluarga korban tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat. 17 korban tewas tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat telah dimakamkan pihak keluarga masing-masing. Suasana duka masih menyelimuti keluarga salah satu korban tewas akibat musibah tambang longsor di Cirebon, Jawa Barat. Keluarga almarhum Sarwa di Blok Pontas, Desa Kenanga, Kecamatan Sumber masih terpukul dengan musibah yang terjadi Jumat kemarin. Pada Jumat siang, keluarga mendapatkan kabar jika tempat suaminya bekerja mengalami longsor. Keluarga pun syok mendengar kabar tersebut, terlebih lagi ketika sang istri mendengar informasi Sarwa dinyatakan tewas. Ke rumah sakit saya tuh udah siap, bawa mobil tuh. Di sini ada mobil, orang tua mau ikut. Saya ikut, nggak taunya kakak saya pulang dari lokasi kejadian, bilangnya udah nggak ada, jadi saya drop, nggak kuat. Jam berapa itu? Sekitar jam 3-an lebih lah. Iya, jadi drop, kirain saya tuh udah keselamatan gitu. Nggak taunya drop. Terus waktu di rumah sakit ibu nggak sempat ke sana ya? Enggak. Lagi, Bu, ya? Enggak bawa lagi rumah sakit tuh. Sejak Sabtu dini hari, 2 jenazah sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kemudian hingga Sabtu siang, seluruh korban tewas sudah dimakamkan oleh keluarganya masing-masing. Hingga kini, upaya pencarian terhadap 11 korban lainnya yang tertimbun masih dilakukan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor tambang galian C Gunung Kuda Cirebon, Jawa Barat. Demul menegaskan Pemprov Jabar akan menanggung penuh semua biaya pendidikan anak-anak korban. Penegasan penutupan terkait dengan tambang ini, ya, penegasan aja. Deddy Mulyadi bersama jajaran memantau proses evakuasi area penambangan Gunung Kuda, Kecamatan Dukuh Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Deddy menjamin saat ini izin perusahaan yang mengelola area penambangan sudah dihentikan. Deddy pun sudah berkoordinasi dengan dinas terkait agar mencabut semua izin penambangan di area Jawa Barat. Ya, penegasan aja, penegasan. Izin tambang yang dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren, bukan, Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah sudah dicabut sejak tadi malam dan tembusan pencabutannya sudah saya sampaikan ke Pak Kapolda sebagai bahan penyelidikan dan penyidikan. Yang kedua, meminta kepada pemerintah Kabupaten Cirebon untuk melakukan perubahan tata ruang. Wilayah ini untuk dirubah bukan areal penambangan, tapi areal kawasan hijau. Dan kemudian yang ketiga, meminta Perhutani untuk mencabut ASO-nya, kerjasama penambangan. Bukan hanya di sini, di seluruh Provinsi Jawa Barat saya minta Perhutani mencabut seluruh kerjasama penambangan dan selanjutnya dikembalikan kembali menjadi kawasan hutan. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kerajaan Arab Saudi resmi tidak mengeluarkan visa haji furoda pada musim haji tahun ini. Imbasnya ribuan jemaah asal Indonesia yang sudah mengeluarkan dana lebih untuk dapat melaksanakan ibadah haji batal berangkat. 6 hari memasuki puncak haji, ribuan calon jemaah haji furoda di tanah air harus memupus harapannya untuk bisa menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Pasalnya, Kerajaan Arab Saudi dipastikan tidak mengeluarkan visa resmi haji furoda pada musim haji tahun ini.
Aliansi Pengusaha Haramain Seluruh Indonesia atau Aspirasi berharap adanya titik temu atau sebuah regulasi dari pemerintah agar bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi untuk kesemua pihak. Itu perlu ada titik temu, ya, perlu adanya sebuah regulasi yang bisa menjembatani dan bisa menjadi solusi buat kita semua sehingga jamaah haji yang mengantri itu bisa tereduksi, orang-orang yang berharap ingin bisa berangkat bisa mendapatkan solusi. Ya itu mungkin kami dari Aspirasi ke depan sedang merumuskan sebuah konsep, mengusulkan agar konsep tersebut bisa menjadi jalan keluar buat kita semua dan pada pemerintah kita juga. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Indonesia tidak memiliki kewenangan penerbitan visa haji furoda. Kendati demikian, pihaknya hingga kini terus berkomunikasi dengan pemerintah Arab Saudi. Jadi Pak, soal visa haji furoda itu Pak belum terbit? Iya, lagi kita menunggu Saudi ya. Itu kan di luar kewenangan kami ya. Tapi kami akan bantu. Insya Allah. Sudah komunikasi terkait dengan haji reguler atau khusus apakah udah semua atau belum? Reguler sudah, visa ini juga sudah. Tinggal furoda dengan Pak, proses berarti sudah selesai semua ya, Prof? Ya, untuk tugas kita sudah. Tidak terbitnya visa haji furoda tidak hanya berlaku untuk calon jemaah Indonesia, melainkan untuk jemaah seluruh dunia. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ramdhani Bur di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramdhani, bagaimana update kedatangan jamaah haji Indonesia dan persiapannya jelang wukuf? Ya, waalaikumsalam Mbak Nita dan pemirsa. Menjelang puncak ibadah haji 2025 yang jatuh pada Kamis 5 Juni 2025, para jamaah dari berbagai negara sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Rencananya mulai Rabu 4 Juni 2025, jamaah akan diberangkatkan secara bertahap dari Mekah menuju Arafah. Kegiatan ini dilakukan dengan pengawalan ketat dari pihak keamanan dan pengaturan logistik yang matang untuk memastikan kelancaran serta keselamatan seluruh jamaah. Selain persiapan fisik, para jamaah juga memperbanyak ibadah seperti sholat berjamaah, zikir, dan doa untuk memantapkan spiritualitas menjelang hari paling sakral dalam rangkaian ibadah haji. Otoritas Arab Saudi bersama dengan petugas haji dari berbagai negara telah melakukan berbagai langkah antisipasi, masuk penyediaan tenda-tenda berpendingin di Arafah dan Mina, layanan kesehatan, dan distribusi makanan dan minuman. Puncak haji di Arafah merupakan momen penting karena wukuf menjadi rukun haji yang utama. Oleh karena itu, seluruh sistem transportasi, keamanan, dan layanan pendukung dipastikan dalam kondisi yang optimal jelang puncak haji. Untuk kedatangan jamaah haji, rencananya penerbangan terakhir atau jamaah haji terakhir Indonesia akan tiba pada Sabtu 1 Juni 2025. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak laporannya. Ramdhani melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan selamat menjalankan ibadah haji. Tetap jaga kesehatan. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Hari ketiga libur panjang akhir pekan, suasana di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai oleh penumpang yang baru memulai perjalanan. Hingga Sabtu ini, PT KAI mencatat keramaian didominasi oleh penumpang yang tiba di daerah operasi 1 dibandingkan yang akan berangkat. Hal ini diperkirakan karena libur panjang yang hampir usai. Selain itu, puncak arus balik libur panjang diprediksi terjadi pada hari Minggu 1 Juni esok. Sementara itu, arus lalu lintas di Simpang Gadok pada Sabtu siang menjelang sore terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi mobil pribadi plat B yang mengarah ke Puncak Bogor. Guna mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor menerapkan rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap, sistem satu arah, serta kontraflow secara situasional hingga 1 Juni 2025. Dan kita akan langsung memantau titik kepadatan di libur akhir pekan kali ini di Stasiun Senen Jakarta. Sudah ada rekan kami, Wenda Nura.
Selamat sore, Wenda. Wenda, bagaimana suasana di Stasiun Senen sore hari ini? Selamat sore Arlista dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini saat ini di Stasiun Pasar Senen memang tidak menunjukkan adanya kepadatan penumpang dan memang terlihat ramai, namun berdasarkan pantauan kami masih dalam batas normal dan kondusif tentunya. Dan namun berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak Humas PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, pada hari ini sebetulnya sudah mulai memasuki masa arus balik libur panjang, sehingga memang penumpang yang ada di Stasiun Pasar Senen ini didominasi oleh penumpang yang tiba dibandingkan yang berangkat. Nah, kalau data secara keseluruhan sebetulnya dari 46.000 penumpang yang dilayani oleh PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta, ada sebanyak 26.000 penumpang yang tiba di stasiun-stasiun yang berada di daerah operasi 1 Jakarta, di antaranya Stasiun Gambir, Stasiun Pasar Senen, dan stasiun lainnya. Dan sedangkan sisanya sebanyak 20.000 lebih penumpang merupakan penumpang yang akan diberangkatkan dari stasiun-stasiun yang berada di daerah operasi 1 PT KAI Daerah Operasi 1 Jakarta. Dan bisa dilihat, Arlista dan juga pemirsa, beginilah situasi pada sore hari ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Memang tidak terlihat adanya antrian ataupun keramaian yang cukup signifikan, dan memang sebetulnya keramaian di sini terjadi jika mulai mendekati jam keberangkatan kereta, yang mana counter check-in dan juga boarding ini sudah dibuka, yang mana counter check-in dan boarding ini dibuka sekitar 1 jam sebelum jam keberangkatan kereta. Namun saat ini memang tidak ada jadwal keberangkatan yang sudah mendekati sepertinya, atau sudah beberapa penumpang sudah mulai memasuki kereta tujuannya, sehingga tidak terjadi keramaian di area check-in dan juga boarding di sini. Selain itu, Arlista dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa angka keberangkatan tertinggi di Stasiun Pasar Senen ini terjadi pada tanggal 29 Mei yang lalu, yang mana diberangkatkan sebanyak lebih dari 17.000 penumpang dari Stasiun Pasar Senen, yang mana memang pada hari Kamis lalu itu merupakan hari pertama dari libur panjang kenaikan Isa Al-Masih. Sedangkan untuk hari ini, seperti yang sudah kami informasikan, bahwa hari ini sudah mulai memasuki masa arus balik libur panjang, dan sedangkan untuk puncaknya sendiri ini diprediksi akan terjadi besok, yang mana besok merupakan hari terakhir dari libur panjang kenaikan Isa Al-Masih ini. Dan kami akan terus memantau bagaimana keramaian yang terjadi di sini, apakah ada penumpukan kendaraan malam hari nanti. Kembali ke Anda, Arlista. Baik, terima kasih banyak laporannya. Wenda Nura melaporkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dan sudah ada Syahreza di Simpang Gadok, Jawa Barat. Selamat sore Syahreza, bagaimana kondisi lalu lintas di lokasi Anda melapor saat ini? Ya, baik Arista dan juga pemirsa, selamat malam. Hingga saat ini situasi mengenai arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar, dan memang sejak pagi tadi pantauan kami sudah ada setidaknya 3 rekayasa lalu lintas yang diberlakukan, seperti ganjil genap, one way, dan juga kontraflow. Namun hingga saat ini Arista bersama juru kamera Laksana akan menunjukkan kepada Anda situasinya bahwa 2 arah Arista tadi pada pukul 12.40 waktu Indonesia Barat hingga 15.40 waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan one way dari arah Puncak menuju ke Tol Jagorawi ataupun ke arah Jakarta. Namun sudah kembali normal 2 arah, tidak ada kepadatan yang begitu signifikan ataupun yang mengular Arista, sehingga ini harus membuat Satlantas Polres Bogor untuk memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Kini sudah 2 arah, dan kami masih menunggu Arista apakah nantinya volume kepadatan ini bisa terlihat hingga malam hari. Namun data yang kami terima, Arista, bahwasanya ada sekitar 39.000 kendaraan yang melintas di Simpang Gadok, termasuk kendaraan yang menanjak ke arah Puncak ataupun turun dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Dan hingga saat ini dominasi daripada kendaraan mayoritas adalah kendaraan pribadi yang mayoritasnya merupakan plat B yang memilih untuk menikmati akhir pekan ataupun libur panjang peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Namun bisa dipastikan Arista bahwasanya puncak arus balik ini terjadi pada hari ini, khususnya tadi siang, di mana kepadatan terlihat
di exit tol Ciawi 1 menuju ke Simpang Gadok ataupun dari arah sebaliknya begitu. Namun kami masih bisa memastikan Arista bahwa situasinya ramai lancar. Kembali ke Anda, Arista. Baik, terima kasih banyak laporannya Syahreza Zanski melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Jawa Barat, dan selamat kembali bertugas rekan-rekan. Baik pemirsa, kawasan Jalan Malioboro masih menjadi destinasi favorit wisatawan untuk berlibur. Wisatawan banyak melakukan aktivitas berfoto di ikon unik, berbelanja oleh-oleh hingga menikmati angkutan tradisional khas Yogyakarta yakni andong. Keramaian wisatawan mulai terjadi di kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta hingga titik 0 km. Wisatawan datang dari berbagai daerah untuk menikmati momen libur panjang. Sebagian wisatawan mengaku setiap berlibur di Yogyakarta selalu mengunjungi Jalan Malioboro sekaligus berbelanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan kami Gali Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Selamat sore Gali, seperti apa suasana malam libur panjang di kawasan Malioboro? Ya, selamat malam Arlista dan juga pemirsa. Momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus ini memang banyak dimanfaatkan para warga untuk libur. Salah satunya ke Yogyakarta, di mana pada malam hari ini tepat saya melaporkan di kawasan Malioboro, Yogyakarta masih menjadi favorit para warga untuk menikmati suasana malam di kota Yogyakarta. Selain menikmati suasana malam di Yogyakarta di sepanjang pedestrian Malioboro ini, para wisatawan juga tampak duduk santai berjalan, bersuah foto di ikon ikonik kota Jogja, juga bisa berbelanja di beberapa toko di sepanjang pedestrian Malioboro. Ada toko oleh-oleh maupun toko pakaian batik, kaos dan sebagainya dengan harga yang terjangkau. Selain itu juga Arlista perlu saya sampaikan di momen berpanjang kenaikan Yesus Kristus ini arus lalu lintas atau Jalan Malioboro diberlakukan bebas kendaraan bermotor, di mana sejak pukul 6 sore tadi sudah ditutup akses jalan menuju Malioboro sehingga hanya bisa dilewati oleh andong, becak maupun sepeda, sehingga sangat membuat nyaman para wisatawan berjalan dengan nyaman menggunakan skuter ataupun sepeda di sepanjang Jalan Malioboro ini. Dan pemberlakuan bebas kendaraan ini akan diberlakukan hingga sekitar pukul 9 malam nanti, seperti itu Arlista. Kepada penonton iNews sore, bagaimana suasananya menggunakan kamera belakang Anda? Silakan Gali. Baik, ya saya perlihatkan memang ini Arlista, di mana Jalan Malioboro jika momen libur panjang selalu macet, selalu mengantri kendaraan dari dalam daerah maupun luar daerah untuk menikmati jalan sepanjang Malioboro ini. Malam hari ini bebas kendaraan sehingga para wisatawan ini bisa berjalan santai dengan nyaman maupun juga bisa menaiki kendaraan tradisional andong yang memang banyak tersedia di sepanjang Jalan Malioboro ini. Juga bisa menaiki becak motor, seperti itu Arisa. Selain itu juga memang selain menaiki kendaraan tradisional, para wisatawan juga selalu menyempatkan untuk bersuah foto dengan ikon ikonik seperti di tulisan Malioboro ini. Di ujung Jalan Malioboro ini selalu menjadi ikonik dan ramai mengantri para wisatawan untuk berfoto dengan keluarga maupun teman-teman. Seperti itu, Alisa. Baik, terima kasih banyak informasinya Gali Wisma. Banyak wisatawan yang tetap menikmati malam di Malioboro walaupun hujan turun. Selamat kembali bertugas Gali. Pemirsa, selanjutnya kita pantau CCTV dari NTMC Polri di sejumlah titik di tanah air. Namun terlebih dahulu kita akan melihat kondisi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan, di mana di sisi kiri atas layar merupakan kawasan Jembatan Ampera, Sumatera Selatan. Dan terpantau cukup ramai lancar, pemirsa. Kemudian di sisi kanan atas merupakan kawasan Pos Rindu Alam Bogor, Jawa Barat. Baik,
kemudian di sisi kiri bawah. Di kiri bawah adalah merupakan rindu alam, pemirsa. Terpantau cukup lengang untuk malam minggu hari ini. Kemudian di kanan bawah merupakan kondisi lalu lintas di Pospol KHTEX, Ranca Ekek, Sumedang, Jawa Barat. Dari keempat titik bisa dilihat pemirsa di layar televisi Anda masih terpantau ramai, lancar dan cukup lengang. Baik, kita ke informasi lainnya pemirsa. Seluruh pemain timnas Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung di pemusatan latihan di Bali. Sementara 5 bintang skuad Garuda terpaksa absen sehingga opsi rotasi pemain kian terbatas. Seluruh pemain tim nasional Indonesia yang dipanggil pelatih Patrick Kluivert telah bergabung dalam pemusatan latihan di Gianyar, Bali. Sejumlah penggawa skuad Garuda yang sebelumnya belum tampak sudah bergabung bersama tim. Termasuk Shane Patinama dan Kelvin Verdong yang mengikuti latihan fisik bersama pelatih fisik Quentin Jacoba. 4 kiper yakni Hernando Ari, Nadio Argawinata, Emil Audero, dan Reza Arya Pratama mengikuti latihan khusus. Sesuai regulasi dari 32 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, nantinya akan dirampingkan menjadi hanya 23 pemain. Sementara itu 5 pemain pilar dipastikan absen dengan alasan berbeda, mulai dari akumulasi kartu, cedera, hingga alasan keluarga. Martin Pas dan Marcelino Ferdinand tak bisa tampil akibat akumulasi kartu kuning. 2 pemain lain dibeli cedera sehingga dicoret dari daftar pemain. Mereka adalah Ragnar Oratmangun dan Sandy Walsh. Satu lagi penggawa Garuda yang absen adalah Eliano Reinders. Bintang klub Zwolle tersebut memutuskan fokus mendampingi sang istri yang akan melahirkan. Usai menjalani pemusatan latihan selama 5 hari di Bali, Sabtu ini menjadi hari terakhir skuad Garuda menjalani sesi latihan di pusat pelatihan Bali United di kawasan Pantai Purnama, Kabupaten Gianyar, Bali. Dalam sesi terakhir yang digelar secara tertutup, timnas mengebut program latihan sebelum kembali bertolak ke Jakarta besok sore. Terlihat rombongan bus dan mobil yang mengangkut para pemain dan pelatih timnas Indonesia memasuki kawasan pusat pelatihan Bali United pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Terdapat suasana yang cukup berbeda pada hari terakhir pemusatan latihan. Biasanya kawasan pusat pelatihan Bali United disterilkan dari aktivitas warga, tetapi sore ini banyak anak-anak dari Akademi Sekolah Sepak Bola yang melaksanakan latihan di kawasan ini. Walaupun kawasan pusat pelatihan Bali United cukup ramai aktivitas, namun sesi latihan timnas tetap tertutup dan dilakukan sterilisasi di kawasan tertentu. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia fokus menghadapi Tiongkok dengan misi meraup 3 poin. Jika gagal menang, langkah skuad Garuda menuju playoff akan semakin berat. Timnas Indonesia menggembleng diri menjelang laga krusial melawan Tiongkok 5 Juni mendatang. Tambahan 3 poin adalah harga mati jika skuad Garuda ingin bertahan di 4 besar klasemen grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pasukan pelatih Patrick Kluivert untuk fokus mendulang 3 poin saat menjamu Tiongkok. Jika gagal menang, langkah Jay Itzes dan kolega bakal makin berat untuk menembus playoff. Erick Thohir optimistis dukungan supporter yang bakal memadati GBK Senayan Jakarta kian melecut motivasi dan spirit timnas. Fokus dulu lawan China, karena kalau lawan China kita tidak dapat poin 3, ya saya rasa berat sekali kita untuk ke playoff. Sedangkan kita targetnya kan paling tidak ranking 3, ranking 4 supaya kita ke playoff. Gitu. Satu fokus dulu lawan China dulu aja. Kita cukup confidence karena di setiap lini paling tidak kita punya selalu pemain ya yang kualitasnya sama. Jadi tidak bisa kita bilang starter dan cadangan. Ya, 2x11 ini yang kita harus pastikan punya pelapis gitu. Kehadiran dan sentuhan Kluivert secara psikologis juga dipandang mampu mendongkrak moral tanding pemain. Dari Badung, Bali, Indira Ari, Anyus melaporkan.
Tekanan wajib menang dalam 2 laga sisa termasuk melawan timnas Indonesia membuat pemain timnas Tiongkok stres. Terlebih tim Dragons akan bertandang ke Gelora Bung Karno Senayan yang akan dipenuhi puluhan ribu supporter Merah Putih 5 Juni mendatang. Umpan panjang kotak penalti, duel dengan Jai tadi. Tekanan sebelum bertanding dirasakan para penggawa timnas Cina jelang 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi menjaga peluang lolos ke turnamen akbar 4 tahunan sepak bola dunia. Posisi sebagai juru kunci klasemen dengan 6 poin menjadi kendala psikologis para pemain Cina. Terlebih, tim Dragons harus bertandang ke markas kebanggaan timnas Garuda, Stadion Utama Gelora Bung Karno 5 Juni mendatang. Kemenangan menjadi hal mutlak, namun untuk meraih kemenangan saat menghadapi tuan rumah Indonesia tentu bukanlah perkara mudah. Lantaran skuad besutan Patrick Kluivert juga akan tampil habis-habisan demi mengincar kemenangan. Terlebih Indonesia juga bertekad membalas kekalahan 2-1 saat bertandang ke China. Dukungan puluhan ribu supporter timnas Indonesia sebagai pemain ke-12 juga menjadi momok menakutkan timnas Cina. Menghadapi situasi yang genting, para pemain Cina mengaku stres, tekanan untuk memenangkan laga menjadi beban tersendiri skuad Suhan Branko Ivanovic. Salah satunya bek timnas Cina, Li Lei, yang mengungkapkan jika kalah melawan Indonesia maka pupuslah peluang negeri tirai bambu berlaga di Piala Dunia. Guna meredakan stres, para pemain Asosiasi Sepak Bola Cina mendatangkan psikolog berpengalaman untuk membantu mental para pemain. Bek timnas Indonesia, Miss Hilgers menggila di atas panggung saat perayaan ulang tahun Ketum PSSI Erick Thohir di Bali. Hilgers bernyanyi lagu Gemu Famire sambil berjoget. Bek timnas Indonesia Miss Hilgers tampil pecah saat perayaan ulang tahun Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Bali 30 Mei kemarin. Di atas panggung, bek FC20 itu bernyanyi dan berjoget lagu Gemu Famire bersama Nadeo Argawinata. Meski tak hafal lagunya, tak menyurutkan semangat Hilgers untuk bergoyang. Di sela-sela pemusatan latihan jelang lawan Cina, momen kemeriahan tetap mewarnai perayaan ultah Ketum PSSI yang ke-55 tahun. Para pemain, pelatih dan staf timnas makan malam bersama Erick Thohir. Erick Thohir pun mendapat ucapan selamat dari para pemain. Sementara itu, pelatih Patrick Kluivert juga menjanjikan kemenangan atas Cina. Pak Erick, happy birthday to you. The staff and the players. Our gift to you will be the 3 points against China. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir juga mendapat hadiah foto dari seluruh pemain timnas lengkap dengan tanda tangan. Well, thank you. It's been a lovely night. Thank you guys.